Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Pakis 5. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya pada kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan pertemuan secara virtual dan melalui Google Meet ini kita dalam rangka mensosialisasikan, mendiseminasikan yaitu tentang pelajar apa Pak Siva? Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang sebenarnya itu sama saja dengan pendidikan penguatan karakter ya gitu ya Pak Siva ya. Sebenarnya itu hampir sama dengan itu. Hanya sekarang diganti istilahnya adalah lebih pada kita kembali kepada ideologi kita yaitu Pancasila supaya tidak ada generasi kita yang mau mengganti ideologi kita Pancasila dengan yang lain. Itu kan tujuannya pemerintah seperti itu. Makanya diganti istilahnya. Sebenarnya adalah itu ada pendidikan karakter di situ. Bapak Ibu, nanti ini sesuai dengan amanah dari pemerintah pusat yang kemarin sudah diwakilkan atau diwakili oleh pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan ya untuk memberikan materi diklat kepada semua guru di Nusantara ini dengan cara yaitu diwakili setiap sekolah diwakili satu orang guru yang mempunyai kemampuan untuk bisa mendiseminasikan materi tentang profil pelajar Pancasila. Untuk itu saya menunjuk Pak Siva, memang yang mana Pak Siva saya anggap bisa mewakili teman-teman untuk bisa mendiseminasikan kepada yang lain di sekolah di SDN Pakis. Terima kasih Pak Siva atas kesediaannya dan atas kerja kerasnya sudah mengikuti diklat selama 3 hari. Ya 3 hari ya Pak Siva ya. Kemarin hari Selasa, Rabu, Kamis. Ya melalui virtual juga diklatnya. Nah tidak hanya sampai di situ, tidak hanya diklat, maka Dinas Pendidikan meminta untuk ini didiseminasikan ke teman sejawat atau di lingkungan sekolah, baik itu guru sampai ke siswa ya Pak Siva ya. Nah, oleh karena itu pada hari ini kita coba diseminasikan dulu kepada panjenengan Bapak Ibu guru di SDN Pakis 5, nanti panjenengan yang menerapkan itu dan menyampaikan itu kepada siswa-siswi kita ya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin nanti Pak Siva akan memberikan sedikit banyak ya sedikit banyak tentang profil pelajar Pancasila itu seperti apa nanti akan disampaikan Pak Siva. Yang jelas mungkin kalau panjenengan kemarin mengisi tentang kuesioner itu tentang yang kemarin saya share ke jenengan dan sudah harus diisi itu, mungkin jenengan tahu secuil tentang bagaimana profil pelajar Pancasila. Di situ ada videonya ya Pak Siva ya. Sepertinya itu contoh dari bagaimana sih profil pelajar Pancasila itu, karakter apa yang diharapkan di situ. Nah ini
sebenarnya kalau saya melihat secara garis besar kita itu sudah menerapkan karakter-karakter yang diminta atau yang harus dimiliki oleh seorang pelajar Pancasila itu kita sudah memberikan itu semua. Namun mungkin kita belum mengadministrasikan atau apa ya, mengembangkan itu dalam apa, mungkin itu bisa dituangkan lebih jelas lagi. Nanti Pak Siva akan menyampaikan itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaannya untuk kita diseminasi tentang profil pelajar Pancasila. Selamat bergabung, selamat mendengarkan dan memperhatikan ya. Mari kita bersama-sama mencetak generasi kita menjadi generasi yang menjadi harapan bangsa, yaitu seperti profil pelajar Pancasila ini. Demikian dari saya, diseminasi ini secara resmi saya buka. Mari kita buka bersama-sama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Siva atas kesediaannya untuk memberikan ilmu pada teman-teman, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Ira atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan apa yang telah saya dapat dari pelatihan selama 3 hari. Ya, perlu diketahui Bapak Ibu, sebelumnya tanggal 19 sampai 21 Januari kemarin saya mengikuti ini sudah 100%. Sosialisasi, mungkin lebih tepatnya sosialisasi dari Dinas Pendidikan, kurang besar, yang mana pembahasannya adalah tentang P3 atau yang kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila. Baik, untuk 2 hari yang lalu saya meminta Bapak Ibu untuk menggunakan display profil atau foto profil, yang mana di situ layoutnya itu adalah layoutnya ada tulisan saya siap menjadi profil pelajar Pancasila. Baik, di sini apa sih sebenarnya profil pelajar Pancasila itu? Jadi profil itu berarti adalah identitas diri. Berarti ketika kita sudah menerapkan karakter-karakter yang diinginkan itu artinya kita sudah mempunyai profil pelajar Pancasila. Ya. Lalu sebenarnya berapa sih ini harus dilakukan, diseminasi ini harus dilakukan. Jadi ini nanti ada tindak lanjut lagi. Setelah saya diseminasi ini, nanti Bapak Ibu diminta ya untuk mengimbaskan ke siswa melalui, bentuknya adalah melalui pembelajaran secara daring. Diharapkan pembelajaran secara daring ini nanti akan ada penguatan karakter pelajar Pancasila ya, yang disisipkan di pembelajaran, dan itu rekaman pembelajarannya itu diminta juga oleh dinas. Jadi selama 4 hari ke depan ini panjenengan mungkin akan menyiapkan satu pembelajaran daring ya, satu pembelajaran daring yang mana di-upload ke channel YouTube, dan setelah di-upload ke channel YouTube itu nanti akan linknya akan diminta oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Jadi begitu. Makanya ini penting, kenapa harus saya sampaikan, karena ini nanti imbasnya ke siswa juga. Oke, jadi sebelum mengimbaskan ke siswa, saya imbaskan ke panjenengan terlebih dahulu, ke panjenengan semua terlebih dahulu. Baik, langsung saja ya, kita masuk ke materinya. Apa sih yang dimaksud pelajar Pancasila? Seseorang atau Bapak Ibu guru atau siswa atau siapapun itu sudah masuk kriteria profil pelajar Pancasila manakala atau jika ya, di dalam dirinya atau karakternya yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Saya yakin hampir semua guru di sini sudah menerapkan ini, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah mampu bergotong royong. Kemudian yang keempat adalah mandiri.
Kemudian yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah kreatif. Baik, lalu bagaimana pengembangan jadi yang dimaksud SDM yang unggul. Jadi saat ini memang Bapak Ibu guru atau mungkin semua guru yang ada di Indonesia itu terfokus pada kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif itu dibagi menjadi 6 juga ya. Yang paling rendah adalah faktual atau pengetahuan, kemudian yang kedua adalah pemahaman, yang ketiga adalah implementasi, kemudian yang keempat analis, yang kelima adalah evaluasi, dan yang tertinggi di sini adalah create atau mampu berkreasi gitu ya. Tapi pada saat ini ternyata faktanya yang terjadi, kita semua, hampir semua dari seluruh guru, bahkan ini imbasnya juga ke siswa, itu mengatakan siswa itu pinter ketika hafal. Jadi kalau dia hafal apa ibu kota Filipina itu dianggap pinter sama tetangganya, ya sama gurunya. Padahal itu adalah kemampuan paling rendah sebenarnya. Jadi kemampuan paling tinggi itu adalah solving atau penyelesaian masalah dengan kreasi. Nah, di sini makanya SDM yang unggul sebenarnya yang apa? Yang tadi, yaitu SDM yang berkompetensi, memiliki kompetensi global, dan yang kedua berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi supaya ini tidak ada dogma yang keliru atau stigma yang keliru bahwasanya arek sing pinter itu sing apalane, sing pinter ngapalno, sing ngerti kabeh. Tidak harus begitu ya. Jadi sebenarnya anak-anak yang unggul itu adalah anak-anak yang mempunyai karakter Pancasila ya, mempunyai profil pelajar Pancasila dan juga memiliki kompetensi yang global. Baik, lalu bagaimana kita mengembangkan profil pelajar Pancasila di sekolah ya? Yang pertama, Bapak Ibu, di sini kita bisa mengembangkan profil pelajar Pancasila itu melalui beberapa cara. Yaitu yang pertama melalui pembiasaan dan keteladanan, yang kedua melalui pembelajaran, yang ketiga melalui kegiatan kesiswaan, dan yang terakhir itu adalah sudah di-manage atau melalui manajemen sekolah. Artinya itu sudah terstruktur dan dilaksanakan secara sistematis. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Bu Ira tadi, sebenarnya profil pelajar Pancasila ini sudah kita laksanakan. Akan tetapi sebenarnya kita nggak tahu ini masuk yang mana. Ini masuk yang mandiri kah? Ini masuk yang bernalar kritis kah? Atau ini masuk yang kreatif kah? Kita sebenarnya nggak tahu. Nggak tahunya di situ sebenarnya. Ya, oke. Kita lanjut. Baik. Untuk keteladanan dan pembiasaan. Untuk keteladanan dan pembiasaan, yang pertama kita lakukan adalah diajarkan. Ya. Diajarkan ini ya bagaimana? Ya siswa itu sebenarnya tidak tahu ini perilaku ini benar apa tidak. Maka dari itu harus ada informasi dari kita. Ini perilaku benar, ini perilaku tidak benar. Maka dari itu dulu saya pernah mempunyai ide bahwa bagaimana kalau kita membuat aturan baku yang sebenarnya itu bisa diterapkan ke seluruh kelas. Jadi diajarkan dulu. Kemudian yang kedua bagaimana menumbuhkan keteladanan dan kebiasaan, yaitu dibiasakan. Setelah diajarkan adalah dibiasakan. Yang ketiga dilatih secara konsisten. Nah ini sebenarnya yang kita kurangnya itu di situ. Contoh gerakan semut gitu ya. Gerakan semut itu saya rasa sudah ada programnya, akan tetapi jalannya itu yang kurang konsisten. Atau mungkin kalau pembelajaran daring seperti ini, misalnya ada penilaian tentang afektif atau penilaian sikap itu, tetapi di sini tidak konsisten. Artinya mungkin hanya seminggu sekali, setelah itu atau 1 bulan sekali, atau bahkan hanya 1 tahun sekali. Jadi itu yang sebenarnya saya katakan tidak konsisten. Nah, ketika sesuatu itu dilatih secara konsisten, ya kebinekaan global. Nah, betul. Itu mohon dijelaskan Pak, maksudnya bagaimana lebih tepatnya. Terima kasih. Jadi kalau dalam ayat Al-Quran itu apa Pak? Yang coba dengan yang Allah akan berbagai macam suku dan lain sebagainya, Pak. Bisa diucapkan Pak?
Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, Jadi apa manusia ya Allah menjadikan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling mengenal satu sama lain. Pak, yang dimaksud. Jadi kita itu jangan sampai tidak kenal dengan budaya lain, karakter budaya lain, budaya-budaya yang ada sekitar kita. Jadi sudah dibelakang itu sudah ada dalam Al-Quran bahwasanya Allah menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa supaya kita lebih saling mengenal. Artinya apa? Pengetahuan lintas budaya itu penting. Jadi kalau di sini Pak Nanang sebagai seorang pengajar atau pendidik agama Islam, mungkin di sini Bapak Nanang itu bisa menjelaskan tentang berbagai jenis Islam yang berkembang di Nusantara, Pak. Jadi itu contohnya, itu contoh berkebinekaan global. Jadi di dalam satu bangsa Indonesia ini ternyata kita itu punya budaya yang luar biasa banyak dan kita harus mengenalnya. Jadi toleransi beragama itu Pak ya. Betul. Jadi nanti mengarahnya kan ke situ. Ketika kita sudah ada sebuah ungkapan bahwa orang yang sering marah-marah itu adalah orang yang kurang ilmu, gitu ya. Kenapa kok kurang ilmu? Karena dia tidak mengenal orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang. Jadi ketika kita tidak mengenal budaya lain, maka kita akan menjustifikasi bahwa budaya lain itu buruk. Gitu. Misal ya, ada orang India makan pakai apa namanya? Pakai tangan. Kerekam nggak ya suaranya? Jadi rap. Maka kita akan jijik ya. Tapi kalau kita sudah mengenal atau tahu tentang filosofi, kenapa sih orang India pakai tangan? Kenapa kok dikurap-kurap seperti itu makanya? Maka kita akan menanggapi itu dengan dan segera mungkin untuk merancang ya PP yang sudah ada di mungkin kalau mau ditambahkan karakternya silakan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Yang terpenting di situ di dalam RPP itu ada yang namanya profil kegiatan pembelajaran yang merujuk pada profil pelajar Pancasila, yaitu adanya IPTAK, kemudian berkebinekaan global, kemudian bernalar kritis, berpikir kreatif, gotong royong, dan yang terakhir tadi apa? Royong, sama yang terakhir tadi adalah mandiri ya, ada kemandirian di dalam. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, Bu, ini langsung saya tutup atau bagaimana? Ini langsung saya tutup atau bagaimana? Bu Ira? Ya. Langsung saya tutup atau mungkin ada hal yang mau disampaikan lagi, Bu Ira? Ya. Bu, belum di-mute, Bu. Belum di-unmute, Bu. Ini langsung saya tutup atau bagaimana? Terima kasih Pak Siva atas penyampaiannya. Oke, saya kembalikan lagi ke Bu Ira. Dari Pak Siva mungkin sudah selesai dengan sebelum. Kalau dari saya sudah, sepertinya teman-teman tadi kok sudah menyaksikan dengan seksama dan cukup jelas. Jadi saya kembalikan ke Bu Ira. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Siva atas penjelasannya, desiminasinya. Mudah-mudahan apa yang jenengan sampaikan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Pak Siva mendapatkan amat. Bu, itu di-mute, Bu. Klik ke mute, Bu. Bu Ira. Oke. Bapak Ibu guru mohon ini ditindaklanjuti ya untuk disiminasikan juga atau diterapkan di kelasnya masing-masing pada peserta didik kita. Nah, untuk itu sebagai bentuk dari tindak lanjut RTL dari yang sudah disampaikan Pak Siva tadi, tagihan dari dinas, maka kita harus menerapkan itu dan harus ada bukti secara
otentik bahwa kita sudah menerapkan apa yang didesiminasikan oleh Pak Siva sebagai duta dari SDN Pakis 5. Jadi Bapak Ibu, kami mohon panjenengan untuk memusyawarahkan dengan teman-teman satu jenjang kelasnya untuk siapa yang akan mewakili untuk divideokan. Besok harus sudah siap karena kita memang di deadline waktu juga untuk kita harus laporan ke pengawas minta tanggal 28 sudah selesai. Maka dari itu saya mohon kerjasamanya Bapak Ibu semua, baik itu guru kelas maupun guru bidang studi, monggo silahkan diatur siapa yang akan melaksanakan pembelajaran secara untuk divideokan. Nah, besok kita bertemu bersama-sama, mumpung penyampai kita bertemu, monggo silahkan kita laksanakan tugas itu dengan baik. Untuk besok rapat kita akan kita mulai jam 12 atau jam sambil menunggu waktu untuk pulang. Nanti kita jadi pagi itu jenengan bisa melaksanakan pembelajaran itu untuk di shooting, untuk di videokan. Jadi nanti kita rapatnya setelah sholat zuhur itu aja. Kita butuh untuk koordinasi beberapa kegiatan yang memang membutuhkan kita harus bertatap muka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon untuk kita melaksanakan ini dengan penuh kesadaran untuk menjadikan generasi kita, generasi bangsa Indonesia ini menjadi generasi yang memang diharapkan sebagai profil seperti profil pelajar Pancasila. Itu Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah Alamin, dan mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Siva. wabarakatuh. Sampun Bu. Oke. Terima kasih Pak Kalimi. Langsung diakhiri aja rekamannya. Monggo Bapak Ibu yang ingin melanjutkan aktivitasnya bisa di meet ya, dan akan